Tantangan solidaritas di Kota Bandung adalah bukan masalah ras, agama, dan lain-lain. Itu udah selesai sama Pancasila. Tapi kesenjangan sosial. Kita ini kan ya, ini silver generation. Umur seumuran saya, Pak Anton, Profesor ini adalah pilihannya cuma 2. Rambut memutih atau rambut menghilang. Kesempatan berekonominya itu kita bagi 2. Kesempatan berekonomi bekerja untuk yang usia 24-30. Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, akses gizi yang baik, layanan kesehatan yang baik, sanitasi lingkungan yang baik, air minum yang sehat untuk yang usia 0-23. Pajak kendaraan bermotor harus 100% untuk infrastruktur jalan. Ya kan? Nah, pajak bermotor tuh diambil dari orang yang mampu karena punya sepeda motor dan punya mobil. Oke. Nah, uangnya dipakai buat apa? Buat perbaikan jalan. Siapa yang pakai jalan? Orang kaya lagi. Orang kaya lagi. Hilangkan hambatan. Apa hambatannya? Banyak gedung, Pak. Bongkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita tidak melaksanakan podcast ini sejak tahun kemarin begitu ya. Setelah hadir di sini surprise saya karena ada Wali Kota Bandung Pak Farhan nih, dan Kepala Balitbang Kota Bandung ada Pak Anton. Pada kesempatan ini kita ingin mendengar sebetulnya apa harapan dari Pak Farhan terkait dengan keberadaan ITB di Bandung begitu ya. Mungkin saja ada inisiasi misalnya karena Pak Farhan mendorong Bandung sebagai ibu kota apa Pak Anton? Ya, Solidaritas. Kota solidaritas, ibu kota solidaritas Asia Afrika. Nah, saya kebetulan mencari ternyata ada tema kota Solidarity City gitu ya. Yang itu menunjukkan bahwa inclusiveness yang secara tidak langsung sudut pandang yang berbeda dari SDG 11. Kota yang inklusif terus kemudian tangguh begitu ya. Berkelanjutan gitu. Nah, pada kesempatan ini kami mohon mungkin Pak Wali harapannya terhadap ITB dan juga tantangan-tantangan supaya ITB bisa meresponnya. Siap. Nuhun, Prof. Dan Prof. Anton. Pak Anton ini adalah salah satu think tanknya pemerintah Kota Bandung ya, karena berada di sebagai Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan untuk Pembangunan Kota Bandung. Kalau sekarang namanya jadi apa? Baperida, Pak. Badan Perencanaan Riset Inovasi Daerah. Oke. Nah, kata kota solidaritas ini mungkin salah satu diambil dari buku yang ditulis oleh Maliha Safri, Mariana Pavlovskaya, Stephen Haley, dan Craig Borowiak. Jadi Solidaritas City ini adalah sebuah upaya untuk menghadapi tantangan kapitalisme yang rasialistik gitu ya. Karena inilah yang terjadi sekarang ini, di mana sebuah negara atau kawasan itu lebih unilateralistik daripada multilateralistik gitu. Unilateral itu lawannya multilateral. Multilateral itu artinya keberadaan kita itu memperhatikan keberadaan yang lain. Nah, solidaritas itu adalah sesuatu yang lebih transenden daripada multilateralisme, di mana penciptaan kemasyarakatan dan perkotaan yang memang sangat terbuka, ya, menolak sistem yang menyebabkan pemiskinan karena perbedaan. Iya, filosofis lah. Pemiskinan karena perbedaan itu artinya termasuk di dalamnya misalnya saya hanya sebagai wali kota hanya akan memberikan pekerjaan kepada atau subsidi kepada orang miskin yang lahir di Bandung gitu. Itu salah satu bentuk yang pulang Garut. Nah, saya mati Garut. Nah, padahal kita karunya orang Garut, Pan. Gitu. Nah, sementara itu di negara-negara yang lebih kaya, di mana keberadaan para imigran, para pengungsi itu menjadi bagian dari kehidupan konsekuensi karena kesejahteraannya, maka konsep kota solidaritas ini menjadi sangat relevan. Kita harus belajar mengadopsi itu
Karena apa? Karena kita sedang belajar jadi orang kaya. Itu penting. Kenapa kita harus belajar jadi orang kaya? Supaya ketika kita beneran jadi kaya, kita sebentar lagi mau kaya nih. PDB per kapita kita berapa? 141 juta, Pak. Per orang per tahun. Jadi artinya rata-rata pendapatan orang Bandung tuh sudah di atas 10 juta. 11 juta per bulan. Per bulan. Tuh. Kaya dong. Nah, tetapi pada saat bersamaan gini rasio kita berapa? 0,44. Nah, itu masih tinggi karena mendekati 0,5. Artinya ini tergambar dari kenyataan bahwa rata-rata konsumsi kita per tahun berapa? Pengeluarannya di angka 110, Pak. 10 juta. Nah, itu masih jauh. Nah, harusnya itu tuh menunjukkan bahwa kita harusnya bisa menjaga jangan sampai terjadi kesenjangan sosial. Nah, tantangan solidaritas di Kota Bandung adalah bukan masalah ras, agama, dan lain-lain. Itu udah selesai sama Pancasila. Tapi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial penyebabnya banyak. Mulai dari kesempatan bekerja, kesempatan pendidikan, nah juga kesempatan untuk mereka yang memang mengalami kendala seperti disabilitas misalnya. Wah itu ya. Nah, jadi kota solidaritas yang ada di Kota Bandung sekarang ini adalah konteksnya adalah kota yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, apapun kondisinya dan bagaimanapun latar belakangnya. Nah, sebetulnya ada studi yang lalu yang menyebutkan bahwa yang unggul dari Bandung dan bisa dimanfaatkan ialah anak-anak mudanya katanya. Nah, apakah anak-anak mudanya ini juga akan tetap menjadi faktor peubah dari Kota Bandung ke depan begitu ya? Atau ini yang dengan Kota Solidaritas itu juga justru bukan hanya pengubah secara bebas tapi bisa memfasilitasi kalau sekarang Jawa Barat silver generation generasi tua begitu ya. Terus kemudian yang lebih mudanya. Kita ini kan ya, ini silver generation. Umur seumuran saya Pak Anton, Profesor ini adalah pilihannya cuma 2. Rambut memutih atau rambut menghilang. Iya kan gitu. Ini udah silver generation nih kita nih. Jadi apakah itu akan tetap jadi primadona atau kita harus ada cara membungkus yang lain begitu ya dari Solidaritas City ini, Kota Solidarity ini begitu ya. Kita lihat data lagi coba Pak Anton, cek demografi Kota Bandung. Iya Pak. Usia populasi kita 2,6 juta orang kurang lebih ya. Padat. Luas 167 km persegi, per kilometer perseginya menampung 15.000 orang kurang lebih. Usia antara 0 sampai 30 tahun. Jadi yang lahir di tahun 1995 sinilah ya. Berapa banyak tuh? Coba Kota Bandung itu banyak pasti. Sampai 800.000 gak? 1,17 jiwa Pak. 1,17 juta jiwa. Sampai 30 ya Pak ya? Iya, dari 2,6. Artinya 0 sampai 30 tahun itu hampir 50% populasi. Jadi kalau ditanya penting apa enggak, sangat penting. Maka effort kita di pemerintahan Kota Bandung adalah dalam rangka menjaga kota kita ini solidaritas dan inklusif, maka kita harus memastikan kebutuhan dasar kelompok usia 0 sampai 30 tahun ini terpenuhi. Kenapa? Karena yang betul-betul mungkin bisa memenuhi kebutuhannya sendiri usianya tentang usia 24 sampai 30. 0 sampai 24 kan nggak bisa. Need to be provided. Ya kan? Belum mandiri Pak ya. Belum mandiri. Poin penting. Ya, artinya kesempatan berekonominya itu kita bagi 2. Kesempatan berekonomi bekerja untuk yang usia 24 sampai 30 karena mereka anggap aja udah lulus sekolah dan kerja. Kemudian
kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, akses gizi yang baik, layanan kesehatan yang baik, sanitasi lingkungan yang baik, air minum yang sehat untuk yang usia 0 sampai 23. Nah, itu membuat kita jadi tahu Ya. Pak Antoni Jagonana bagaimana merencanakan program teh apa aja. Kita punya berapa bidang yang wajib? 23. Ya. Kan, Pak. Kita punya 23 urusan wajib di pemerintah kota. Mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai infrastruktur. Betul. Nah, kemudian artinya apa? Itu yang disebut dalam salah satu kata kunci Kota Solidaritas, yaitu akses universal terhadap layanan publik. Kata kunci pertama. Ya. Ini baru dilihat dari pertanyaan Akang tadi adalah kelompok muda. Dilihat dari kelompok usia muda. Tuh. Itu teh generasi alfa itu teh. Yang vokabulari bahasanya bukan dipengaruhi oleh kamus umum kamus besar bahasa Indonesia atau dipengaruhi oleh Christie's atau Harvard, bukan, tapi dipengaruhi oleh TikTok. Ya. Itu budayanya lain lagi. Nah, pada saat bersamaan kita juga punya yang namanya daya dukung lingkungan. Ya kan? Ada data nggak? Berapa banyak warga Kota Bandung dari 2,6 juta ini yang sudah terlayani air bersih PDAM? Langsung ke yang tadi ya, persoalan apa? Air itu ya. Itu dulu. Itu kan salah satu bentuk layanan publik yang itu mengalami hambatan serius. Berapa persen, Pak? Kalau jumlah rumah tangganya, Pak, ya, datanya 177. Kalau dikali 4 tuh paling berapa? 177 kali 4 berarti 700 lah. Jiwa. 700.000 jiwa dari 2,6. Nah. Artinya kurang dari 30%. Kurang. Lebih dikit lah. Katakanlah 35%. Jadi hanya 35%. Yang 65%-nya lagi kena hambatan. Nah, kita mesti bisa mengidentifikasi apa hambatannya sehingga 65% orang Bandung teh tidak terlayani dengan air bersih. Kita mesti tahu tuh hambatannya. Tadi pagi udah dibahas, Pak. Ya kan? Tadi pagi dibahas kan? Ini jurnalnya beliau, paradoks air. Artinya di situ ketika terungkap apapun itu hambatannya, maka pemerintah kota, saya sama Pak Anton itu mesti komitmen menghilangkan hambatan tersebut. Itu baru yang fisik loh. Belum yang non fisik. Yang non fisik misalnya nih, kalau saya nggak salah ya, saat ini jumlah rata-rata perusahaan swasta dan BUMN dan BUMD di Kota Bandung menerima kelompok disabilitas. Ini jumlahnya nih baru 177 orang. Berapa banyak lapangan pekerjaan? Hanya diisi 177 orang. Artinya masih ada hambatan untuk saudara-saudara kita yang disabilitas untuk bekerja, menghadapi atau mendapatkan kesempatan mencari nafkah dan berkembang sama dengan yang lain. Masih banyak yang lainnya. Itu. Nah, maka komitmen untuk menghilangkan hambatan itu menjadi penting. Ini menyangkut tentang tipe kepemimpinan. Nyambungnya ke tipe kepemimpinan ini. Bahwa komitmen untuk menghilangkan hambatan itu harus diekspresikan lewat tipe kepemimpinan. Saya adalah tipe kepemimpinan yang sangat mementingkan sistem dan kepatuhan. Jadi saya akan nanya dulu, sistem apa yang kita pakai? Aturan apa yang ada? Nah, maka sistem yang dijalankan harus sesuai dengan aturan yang ada. Itu. Sehingga teknokrasi harus sesuai dengan governance, tata kelola. Kemampuan teknis mengelola sebuah pemerintahan harus sesuai dengan aturan yang ada. Dan itu yang ingin saya lakukan terus. Itu tipe kepemimpinan saya. Sehingga berbeda dengan tipe kepemimpinan pada Deddy Mulyadi. Kalau pada Deddy Mulyadi,
itu akan teriak dulu. Hilangkan hambatan. Apa hambatannya? Banyak gedung Pak, bongkar. Jalur sungai. Bongkar dulu, udah gitu baru tanya, gimana aturannya? Iya kan? Nah, apakah dua-duanya salah? Enggak. Apakah dua-duanya benar? Belum tentu. Sangat tergantung kepada bagaimana dan kapan strategi tipe tersebut dipraktekkan, diimplementasikan. Apakah dua-duanya bertentangan? Tidak. Karena saya dan Pak Deddy Mulyadi berhasil membuktikan kita bisa kolaborasi. Contoh, pada tanggal 20 April 2025, saya menemukan fakta bahwa ada sampah organik tersembunyi di Pasar Gede Bage Bandung sebanyak 1.120 meter kubik. Kurang lebih 800 ton. Wah, ini gimana caranya? Karena gini, kalau dilihat dari kemampuan, kita mampu mengangkut itu, tetapi kita tidak punya otoritas peraturan untuk membuka pintu Sarimukti untuk membuang sampah tersebut. Apa yang saya lakukan? 3 hari kemudian, bersama-sama dengan Sekda Provinsi Jawa Barat, saya mengeluarkan sebuah pernyataan di media bahwa pemerintah Kota Bandung berhasil menemukan sampah sebanyak itu di Gede Bage dan kami membutuhkan campur tangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kenapa? Karena pemerintah provinsi bisa membuka pintu Sarimukti, pemerintah pusat bisa memberikan pemidanaan pelanggaran hukum lingkungan. Gitu. Makanya saya teriak minta tolong. Ya kan? Tanggal 28 April, permintaan tersebut terjawab. Jawabannya datang. Saya sama Pak Deddy Mulyadi datang ke sana. Kata Pak Deddy Mulyadi apa? Angkut. Ketika Pak Deddy Mulyadi bilang angkut, maka pintu Sarimukti untuk 800 ton terbuka. Farhan nggak bisa. Kita tidak punya otoritas untuk itu. Itulah salah satu bentuk kerjasama bagaimana tipe kepemimpinan teknokratis yang compliance, yang patuh terhadap governance, ya, digabungkan dengan gaya kepemimpinan yang sedang menerobos seperti Pak Deddy Mulyadi. Terjadi nggak? Terjadi. Apakah Pak Deddy Mulyadi akan bisa membongkar sampah itu? Bisa. Tapi yang nemuinnya siapa? Pemkot. Gitu. Apakah Pemkot bisa menyelesaikannya sendiri? Nggak bisa. Perlu Pak Deddy Mulyadi. Ketika kita berdua sepakat, Pak, saya nanya, perlu dipidanakan? Kata Pak Deddy, apakah ada indikasi pemungutan uang dengan janji akan pengolahan sampah? Ada, pidanakan. Maka dipidanakan. Siapa yang pidanakan? Bukan saya, bukan Pak Deddy, polisi. Karena itu ranahnya polisi, kewenangannya polisi. Apakah ada indikasi pemidanaan lingkungan? Nah, ini sedang diselidiki oleh Kementerian Lingkungan. Jadi, komitmen untuk menghilangkan hambatan itu bukanlah dalam hal konteks pemerintahan pekerjaan seorang Superman. Itu pekerjaan multi stakeholders. Itu yang perlu dibutuhkan. Nah, sehingga artinya bahwa kemudian hal itu nanti akan membuka banyak kesempatan untuk hal-hal lain. Itulah kira-kira, Kang. Dan ternyata dengan tadi itu praktek tadi itu sebetulnya Pak Wali itu ada contoh sharing the city yang dulu pernah dipresentasikan di Pak Anton tahun 2022 itu. Sebetulnya gitu ya. Siapa melakukan apa tapi tetap peraturan dipakai ya. Betul. Dan yang paling penting adalah penerimaan manfaat terbesarnya adalah warga kota. Farhan nggak jadi hero, nggak harus. Pas Farhan bukan seorang hero, Farhan hanya seorang wali kota. Dan wali kota mah tugasnya hanya 2. Tukang kebun, tukang sampah. Tukang sampah ngebersihkan kotor-kotor di kota. Tukang kebun membersihkan dan mengindahkan kota gitu. Kita mah tukang. Insinyur nama yuk. Sipil. Sipil kan lu ya? Iya. Gitu, Kang. Nah, maka kemudian kita berkembang. Dalam kota solidaritas ini, kata kunci ketiganya adalah sebetulnya solidaritas ekonomi.
Nah, soliditas ekonomi ini menyangkut masalah Gini rasio 0,44. Masih ada itu ya. 0,44 ini nggak rendah sama sekali. Karena mendekati 0,5. Kita salah sedikit aja mengelola inflasi, mengelola distribusi sembako, mengelola suku bunga itu, akan terjadi ketimpangan yang luar biasa. Saat ini saja ketimpangan itu sudah terasa. Kita dengan mudah menemukan warga Bandung yang hidup sebatang kara tanpa penghasilan. Tapi pada saat bersamaan kita pun menemukan warga Bandung yang mampu membeli mobil sport seharga 4 miliar. Itu kan ketimpangan yang luar biasa ya. Nah, biasanya memang secara struktur hierarkis perekonomian ada sangat sedikit masyarakat yang menguasai sebagian besar sumber daya. Ada sangat banyak masyarakat yang hanya menguasai sangat sedikit sumber daya. Gitu. Jadi ada orang yang jumlahnya sedikit tapi beunghar pisan. Ada jumlah orang yang banyak tapi itu beunghar sama sekali. Nah, itu fenomena yang terjadi di semua kota di seluruh dunia. Tinggal pertanyaannya adalah, mampukah kita mengajak orang-orang yang ada di atas ini untuk membagi kesempatan kepada yang di bawah. Nah, saya percaya kepada zakat dalam hal ini. Instrumen zakat itu lebih hebat daripada pajak. Nah, kenapa? Karena instrumen zakat itu uang kita atau harta kita atau apapun yang kita sumbangkan itu diterima langsung oleh mustahik. Nah, ketika mustahik ini mendapatkan sebagian dari harta kita, maka pasti dikonsumsi kan. Kalau itu berupa uang dia belanjakan, berputar dia. Gitu. Kalau pajak kan enggak. Pajak, ketika pajak katakanlah sekarang kita mau menerapkan kebijakannya Pak Deddy Mulyadi yang mengatakan pajak kendaraan bermotor harus 100% untuk infrastruktur jalan. Ya kan? Nah, pajak bermotor tuh diambil dari orang yang mampu karena punya sepeda motor dan punya mobil. Oke. Nah, uangnya dipakai buat apa? Buat perbaikan jalan. Siapa yang pakai jalan? Orang kaya lagi. Orang kaya lagi. Jadi, dalam pajak, uang itu gak kemana-mana, di situ aja. Di kolam yang sama. Tapi, kalau zakat, ya, orang yang punya motor, berapa harga motornya? Waktu belinya harganya 10 juta, oke. 2,5% kasih ke yang mustahik. Langsung tuh. Maka 250.000 itu langsung berputar. Ya kan? Jadi konsumsi yang lain kan. Itu. Tahun depannya harganya turun dong motornya. Turun katakan 20% lah. Jadi 8 juta. Tetap aja 2,5%. Kan itu teh zakat mal. Zakat harta kita ya. Itu. Dan itu akan terus berputar. Nah, sedangkan dalam mekanisme retribusi dan pajak, kan kita mesti bikin program namanya BLT. Iya, betul. Sedangkan BLT itu tidak mungkin 100% dari pajak. Ya enggak? Paling sekian persennya. Gitu. Nah, itu sebabnya di luar dari pengelolaan pajak retribusi dan cukai dan lain-lain, kita harus memikirkan bagaimana zakat ini bisa menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Penting ya tak? Makanya pemilihan ketua Basnas Kota Bandung itu menjadi penting juga. Karena ini hebatnya lagi, wali kota itu punya otoritas untuk mengarahkan mau dikemanakan si uang Basnas ini. Ya kan? Nah itu bagaimana kita melihat promosi solidaritas ekonomi itu menjadi penting. Itu sehingga masuk kata kunci terakhir dari kata solidaritas, yaitu membina keadilan dan berbagi. Langsung berbagi langsung. Ya. Berbagi itu artinya berbagi ruang. Itu berbagi ruang itu kalau dalam kebijakan pemerintah menciptakan ruang publik yang adil. Taman Dewi Sartika di depan Taman Vanda terbuka untuk umum.
ada aturan-aturannya. Nggak boleh nakal, nggak boleh ngerusak, jaga kebersihan gitu kan. Tapi semua orang boleh masuk, nggak ada tiket. Kalau ada tiket itu belum berbagi. Karena yang boleh masuk hanya yang mampu beli tiket. Yang nggak mampu beli tiket, ngantosan di pagar gitu kan. Bener teh, gitu. Nah itu sebabnya kita membangun ruang-ruang publik sederhana yang menarik. Contohnya Cika-Cika di Dago. Sok cari aja Google Map Cika-Cika di Dago. Lembur Katumbiri. Iya kan? yang itu ya. Lagi happening dekat ITB nih. Itu kan dibuka oleh pemerintah. Maleer Lost City. Maleer Lost City teh kieu. Kan dulu di Maleer ada sungai. Terus sama BBW Citarum Harum digusur. Nah daripada di daerah kumuh, kita tahu lah kita jadiin taman. Gitu. Terus Kalimati. Iya, Cibangkong. Nah, terus ada lagi yang namanya Lodaya mural teh gitu. Itu ada ruang-ruang publik yang tujuannya untuk mengajak kita berbagi. Itu baru berapa ini udah ada beberapa saya baru tahu. Iya, ini baru semuanya. Langsung bertahap. Iya, dalam waktu 3 bulan inilah. Ya. Yang terakhir itu yang ada di Ledeng. Di Ledeng ada. Di antara ceruk-ceruk perumahan di Ledeng itu ada tuh ya pemanfaatan mata-mata air sama kita ya. Bagus itu. Nah, artinya apa? Artinya ruang publik ini menjadi bagian dari kita sebagai masyarakat untuk berbagi. Itu sebabnya pemeliharaan trotoar menjadi penting. Nah, salah satu ruang publik. Betul, itu sebabnya saya melarang orang tidur di trotoar. Karena ketika kamu tidur di trotoar, kamu artinya mengokupasi ruang publik menjadi ruang pribadi. Temenang tuh. Apalagi biasanya kalau udah tidur semalaman, bangun pagi di trotoar, hal pertama yang dilakukan buang air. Didinya doi. Corok. Baunya banyak. Gitu Kang. Itu hal yang bisa saya sampaikan secara panjang lebar tentang apa itu Kota Solidaritas. Nah berikutnya kan sepertinya ada prioritas dari Pak Wali ini. Ada air, ada banjir yang tadi disampaikan juga ya. Ada terus kemudian pariwisata yang terakhir ya. Atau ada beberapa hal mungkin Pak Farhan bisa cerita itu. Yang pertama persampahan. Dengan Pak Rektor waktu itu ya. Yang kedua kan kita udah kerja sama ITB ya. Yang kedua air bersih. Yang ketiga banjir atau yang kita sebut dengan bencana hidrometeorologis. Tadi Pak Ratmo. Canggihnya Pak Hendratmo. Yang keempat pariwisata perkotaan. Ini 4 bidang yang jadi prioritas dalam kerangka Kota Solidaritas. Persampahan tuh kita mau bilang begini loh. Sampahmu tanggung jawabmu. Mau kau sekaya apapun, semiskin apapun, kita sama-sama memproduksi sampah. Ayo kita tanggung jawab sama-sama. Makanya program Kang Pisman warisan Mang Oded itu gak saya ganti. Tetap jalan. Kenapa? Karena dengan ganti nama aja, masyarakat di bawah langsung berhenti. Oh, dengan ganti. Berhenti tiba-tiba hanya karena ganti nama. Padahal sama aja. Jadi saya bilang gak usah ganti nama, jalan terus. Kita mulai masuk semester 2 kita akan tambah lagi nih kawasan bebas sampah menggunakan program Kang Pisman. Air bersih. Udah clear tadi ya. Bahwa kita akan berusaha menambah akses tambahan 700.000 orang yang udah dapat air bersih jadi tambah mendekati ke 2,6 juta. Seluruhnya ya. Betul, banjir. Nah ini selama ini banjir kita adalah melakukan pembuatan saluran baru, perbaikan saluran lama, tapi nggak bisa karena air yang turun dari atas terus ngelewat ke kota Bandung itu tertahan oleh luapan sungai Cinambo dan sungai Citarum. Sehingga air balik lagi dan menggenangi kota Bandung. Walaupun banjir di Bandung itu jarang sekali yang menggenang lebih lama. Rata-rata dalam hitungan jam hilang. Ada beberapa titik lah yang masih menggenang. Nah,
Artinya apa? Artinya kita mesti mengembangkan sebuah konsep baru. Saya kemarin dapat masukan dari seorang mantan kepala daerah yang sangat brilian yang mengatakan, coba pelajari sebuah konsep yang namanya kolam penyerap seperti busa atau sponge. Sponge City ini ada di Wuhan. Asal usulnya COVID. Coba pelajari teknologinya. Siapa tahu bisa dipakai. Kita nanti mau pelajari. Terakhir pariwisata perkotaan. Pariwisata perkotaan ini kalau dalam konteks yang sangat kekinian, itu sebetulnya harus kita bisa jawab Pak Anton. Untuk memberikan kesempatan studi tour pada para siswa SD SMP di Kota Bandung. Kita bagi dua. Wisata lingkungan dan wisata berkesenian. Wisata lingkungan contohnya nih, anak SD itu dibawa ke sebuah situs untuk urban farming atau buruan sae. Siapa penyelenggaranya? Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPP. Ya. Dari situ mereka langsung juga di tempat yang sama belajar mengolah sampah. DLH, ini kolaborasi ya. DKPP jeung DLH, itu kan ya. Terus belajar juga tentang air bersih. DST ABM, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga itu. Terakhir boleh deh main sama siapa? Sama Dinas Pemadam Kebakaran, memanfaatkan air untuk kebakaran. Bener sebudak teh. Itu permainan edukatif studi 1, lingkungan. Nah yang kedua seni budaya. Seni budaya kita ajak ke Sanggar Sri Mayang Sunda atau Bandung Creative Hub. Mayang Sunda makanya nama. Nya, nama itu kuartir cabang. Ya, jadi itu nama gugus depan kan. Gugus depan Papua kita kan dulu namanya Dew SMS. Cepat diukur untuk cowoknya, Sri Mayang Sunda untuk perempuannya. Nah, kita itu punya gedung kesenian namanya Sri Mayang Sunda di Kopo sana. Bawa ke sana berkegiatan kesenian, kaulinan budak baheula, lain-lain. Angklung gitu. Kayak tadi malam gala dinner rupanya. Betul. Aduh mentang-mentang ini eta baru SMP 2. Tapi ini alumninya Pak Anton. Istilah studi tour nggak bakal ini sama Pak KDM? Enggak. Ganti karena, istilah? Enggak, karena gini. Studi tour itu menjadi bermasalah ketika satu diwajibkan berbayar. Kedua dihubungkan dengan nilai akademis. Itu bermasalah. Kalau tidak dihubungkan dengan nilai akademis dan tidak diwajibkan, boleh. Kalau di Bandung mah gitu. Nah, contohnya sih aku mah kita contohin kayak tadi gitu. Bisa juga dibawa ke Bandung Creative Hub. Bermain-main di sana, bermain multimedia, bermain teater, nonton pertunjukan, nonton film kan bisa. Tinggal kontennya aja. Nah, insya Allah minggu depan saya sama teman-teman di Pemkot akan memikirkan formula itu sehingga ketika mulai libur kita sudah tawarkan kepada sekolah-sekolah. Paket karya wisata. Tuh. Bandung. Tuh. Gratis. Gratis Pak? Malah. Ya gratis dong. Nggak ada pemeran ya? Kan nggak boleh ada wajib bayaran. Oh iya betul. Bisnya juga disediain. Siap. Kan kita punya dishub. Iya. Ini yang dilasui itu ya. Itulah gunanya masyarakat bayar pajak dan retribusi kepada pemerintah. Sekali lagi sharing the city. Sharing. Betul. Sharing kebahagiaan ini. Betul, itu bagian dari solidaritas city itu. Sisi lain mungkin ada yang kami takutkan atau tantangan buat kami di ITB begitu ya terkait dengan kedepannya harapan Pak Wali terhadap ITB, karena di ITB bukan hanya tempat kami kan ada pendidikan yang tidak bergelar gitu ya, keprofesian berkelanjutan. Kira-kira apa yang bisa kita bantu begitu ya, terutama yang menjadi isu kan sumber daya manusia begitu ya. Ya. Bukan hanya terbatas di lingkungan Pemda tapi seluruh masyarakat gitu. Ya. Nah, makanya tadi di awal saya memohon sebelum acara ini mohon karena Pak Farhan ini secara keahlian punya kekhasan ya kompetensi. untuk public Speak. speak
itu juga ingin kami Speak hungkul lah. mohonkan supaya bisa memberikan Ditularkan. materi secara berkala untuk mahasiswa fresh graduate ITB. Nanti kita coba yang seperti begini, bukan hanya di Enggak sini. Jadi kita on the spot di tempatnya Pak Wali begitu ya, kita bawa Ayo. alat-alatnya gitu ya, Ayo. supaya bisa itu terasakan bahwa leadership juga entrepreneur tidak berarti apa-apa kalau cara penyampaian kepada sama manusia itu Ya. tidak proporsional. Jadi sebagai kota solidaritas, ini terakhir ingin saya sampaikan karena ITB juga sebuah lembaga pendidikan, bahwa memang kita harus punya kesiapan sumber daya manusia untuk kota solidaritas. Yang pertama, kita harus mengutamakan kualitas dan daya saing. Masuk ITB aja daya saingnya luar biasa. Bersaingnya luar biasa kan? Ya, jadi kita meyakini bahwa kita punya lembaga-lembaga yang bisa melakukan mengkurasi daya saing tinggi manusia-manusia berkualitas di Kota Bandung. Jadi emang harus unggul. Makanya visi pertama kita kan unggul. 2, memperluas akses pelatihan dan pengembangan kapasitas. Jadi ya ITB tongkurung batokeun gitu. Bukanya. Jangan di Ganesha aja terus. Alhamdulillah akhirnya ikut Unpad bukan di Jatinangor. Iya kan gitu. Tapi emang mesti mengembangkan diri. Buka kemana-mana. Ketiga, pengembangan apapun upaya yang kita lakukan, itu salah satu tujuannya adalah supaya si sumber daya manusia ini menjadi tenaga kerja yang adaptif dan inklusif. Dia adaptif terhadap perubahan digital, tidak ada diskriminasi dan lain-lain. Nomor 4, bahwa ketika kita akan mengembangkan titik-titik atau program pendidikan pengembangan sumber daya manusia, itu harus sesuai dengan tantangan kota. Jadi artinya lembaga pendidikan seperti ITB kita sangat harapkan itu visioner. Ketika bilang misalnya, kami akan mengembangkan teknologi kehutanan. Wah, kita akan nanya, apa-apaan lu? Ya kan? Tentu harapan kita adalah ITB akan bilang bahwa suatu hari kita harus membangun yang namanya city forestry. Hutan kota gitu. Oh nya bener oke nya. Nanti butuh ya budak ITB nu ngarti hutan kan gitu. Aya di Jatinangor. Aya lah gitu. Kemudian kita tahu bahwa semakin banyak mahasiswa internasional diterima di sebuah perguruan tinggi, artinya kualitasnya juga makin bagus. Demikian juga sebaliknya. Semakin banyak mahasiswanya dikirim ke luar negeri itu artinya makin bagus. Itu mah udah jadi benchmark lah ya. Dan yang terakhir tentunya adalah bersama-sama dengan pemerintah, perguruan tinggi harus menjadi mitra untuk reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena perguruan tinggi dari mulai rektornya sampai mahasiswanya harus menjadi moral beacon untuk kita-kita yang ada di pemerintahan. Itulah kira-kira yang ingin kami sampaikan lewat obrolan kita pada sore hari ini. Hatur nuhun Pak Wali. Sami-sami. Ini sudah mengambil waktunya, tapi semoga ini bermanfaat bagi semua yang mendengarkan podcast ini, dan saya berharap Pak Wali bersedia untuk melakukan hal yang sama, podcast bagi para fresh graduate nantinya bukan hanya di sini tetapi di tempat Pak Wali, kita coba ke sana. Mangga. Terima kasih atur nuhun Pak Siap. Anton, Pak Siap. Kepala Bapelitbangda, Bangda, Pak Wali Kota Bandung, Pak Farhan, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Awas.